Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Video kali ini kita akan belajar tentang keberagaman suku bangsa dan keberagaman di sekolah. Mari kita simak bersama-sama teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia. Keberagaman, masih ada yang ingat keberagaman itu apa? Keberagaman adalah perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya, suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik sosial budaya, ekonomi. Di sini kita belajar tentang suku bangsa. Teman-teman tahu kan bahwa Indonesia itu memiliki banyak pulau. Ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, ada Maluku, NTT, NTB, Bali, Kepulauan Riau, dan masih banyak yang lainnya. Setiap pulau dihuni oleh masyarakat yang memiliki bermacam-macam suku. Contohnya, ada suku Jawa di Jawa, suku Gayo di Aceh, suku Dayak di Kalimantan, suku Toli-Toli di Sulawesi, suku Ambon di Maluku, suku Asmat di Papua. Setiap suku memiliki budaya yang berbeda-beda loh, mulai dari bahasa, pakaian adat, tarian dan lagu daerah, rumah tradisional, alat musik, senjata tradisional, hingga makanan khas. Nah, karena di Indonesia itu memiliki banyak sekali budaya, berarti kita juga memiliki keberagaman atau perbedaan di setiap pulau. Untuk menghadapi keberagaman, kita harus memiliki sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi? Toleransi itu sikap menghargai keberagaman atau perbedaan. Jadi, ketika kita menghadapi perbedaan, kita harus memiliki sikap toleransi, saling menghargai. Setiap toleransi menjadikan kita dapat menerima keberagaman, dapat hidup berdampingan, dan kita sadar bahwa perbedaan membuat semakin kuat sebagai bangsa yang satu. Tahukah teman-teman bahwa Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dan 652 bahasa daerah. Betapa kayanya ya keberagaman Indonesia. Kita harus bangga jadi warga negara Indonesia. Teman-teman, rasa bangga dapat kita wujudkan dengan yang pertama, menampilkan ciri-ciri khas daerahnya masing-masing. Yang kedua, mempelajari budaya dan ciri khas daerah lain. Jadi di sini menampilkan ciri khas daerah masing-masing. Kita sebagai warga Banjarnegara berarti kita menampilkannya, misalkan memperkenalkan minuman dawet ayu atau memakai batik gumelem. Untuk yang mempelajari budaya lain, selain kita mempelajari budaya yang ada di Banjarnegara, berarti kita juga misalkan kita belajar menari tarian saman atau menyanyikan lagu sajojo. Selanjutnya yang ketiga, menghargai keberagaman yang ada dan menjaga kelestarian ciri khas Indonesia. Bagaimana ya cara menjaga kelestarian budaya Indonesia? Yang pertama, mengikuti lomba tari atau lagu daerah. Yang kedua, membawa makanan khas daerah. Dan yang ketiga, mengenakan pakaian daerah. Selanjutnya, kita belajar tentang keberagaman di sekolah. Perhatikan ya gambar di sini. Di sini itu anak-anak sedang mengikuti perlombaan untuk memperingati 17 Agustus. Ada yang balap kelereng, ada yang balap karung, ada yang makan kerupuk. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan supaya menang dalam perlombaan ini? Betul, kerjasama. Karena kerjasama itu kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Bagaimana ya caranya agar teman-teman itu bisa saling kerjasama? Nah, itu dengan cara saling menghargai. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Tidak boleh kalau misalkan kalah dalam
perlombaan kita juga nggak boleh marah-marah, kita harus saling menghargai. Selanjutnya, di sini ada siswa yang sedang ngapain ya teman-teman? Ya, betul, mereka sedang membersihkan kelas. Mereka sedang membersihkan kelas. Bagaimana supaya kelas selalu bersih? Yaitu laksanakan piket kelas. Nah, piket kelas di sini itu dilakukan oleh siswa-siswa sesuai jadwalnya. Misalkan di sini ada anaknya namanya A, ini anaknya B, ini anaknya C, ini anaknya D. Berarti anak ini A, B, C, D itu sudah dijadwalkan oleh Bu Guru. Di sini ada yang membersihkan jendela, membersihkan meja, membersihkan papan tulis, dan ada yang membersihkan lantai. Apakah siswa yang tidak piket juga wajib menjaga kebersihan? Tentu, siswa yang tidak piket juga menjaga kebersihan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, memungut sampah, lalu membuang pada tempatnya, dan tidak mengotori kelas. Bagaimana caranya supaya semua siswa menjaga kebersihan kelas? Dengan cara saling bekerja sama dan saling menghargai terhadap perbedaan yang ada. Jadi di sini ketika piket itu harus saling bekerja sama. Tidak boleh yang satu menyapu, yang satu malah main sendiri, itu nggak boleh ya. Harus semuanya itu bekerja sama. Dan yang tidak piket pun juga ikut menjaga kebersihan. Teman-teman masih ingat manfaat dari kerjasama? Yang pertama, pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Contohnya, ketika kelasnya kotor sekali dan jika dilakukan sendiri, pasti menyelesaikannya lama. Tapi ketika dikerjakan bersama-sama, maka membersihkan kelasnya pun cepat selesai. Pekerjaan pun yang tadinya lama, capek, tapi karena dilakukan bersama-sama akan menjadi lebih ringan, lebih cepat selesai. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan terciptanya persatuan. Nah, persatuan itu termasuk sila keberapa ya teman-teman? Betul, sila ketiga. Gambarnya itu pohon beringin. Bunyinya apa ya teman-teman? Persatuan Indonesia. Untuk selanjutnya, apa sih manfaat dari persatuan dalam keberagaman? Yang pertama, pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai. Yang kedua, terciptanya hidup rukun. Yang ketiga, meningkatkan interaksi saat bekerja sama. Interaksi di sini itu hubungan seseorang. Misalkan komunikasi, ngobrol, itu namanya interaksi. Selanjutnya, melatih sikap saling menghargai. Ketika persatuan itu tercipta, terwujud, berarti secara otomatis seseorang tersebut memiliki sikap menghargai atau menghormati. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa persatuan. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada siswa yang sedang membersihkan halaman sekolah. Apa peran dan kewajiban siswa dari gambar tersebut? Di sini kewajiban siswa yang pertama ini sedang membuang sampah pada tempat sampah, dan siswa yang ini sedang menyapu halaman. Yang perempuan ini sedang menyapu lantai, yang satunya ini sedang menyiram tanaman, dan laki-laki yang ini sedang mengepel lantai. Jadi setiap siswa ini memiliki kewajibannya, memiliki tugasnya masing-masing. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Di sini ada 5 siswa sedang berdiskusi. Di sini juga ada siswa yang sedang berpendapat. Nah, ketika seseorang sedang berpendapat, seharusnya itu disampaikan dengan bahasa yang santun.
Dan ketika orang lain yang sedang menyampaikan, itu seharusnya menghargai pendapat orang tersebut. Jadi teman-teman, ketika mendengarkan pendapat teman yang lain, itu kita sebagai pendengar itu harus menghargai pendapat teman tersebut. Terus, teman yang memberikan pendapat juga seharusnya menggunakan bahasa yang santun. Sesuatu yang dilakukan dengan saling menghargai, maka tujuan bersama pun dapat tercapai. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman mudah memahami materi ini. Dan apa yang telah kita pelajari tadi, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.